Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membangun sebuah game berbasis dua dimensi. Game ini nanti akan saya bangun menggunakan Unity toolsnya ya, sebagai toolsnya. Unity dapat dilihat di situs resminya di unity.com. Jadi Unity ini dapat kita gunakan untuk membangun sebuah game berbasis 3D, 2D, virtual reality, dan augmented reality ya. Oke, seperti ini nanti bisa dicek langsung. Nah, untuk membangun sebuah game, kita membutuhkan beberapa persiapan-persiapan ya. Antara lain kita butuh yang namanya tema dari game itu sendiri. Apakah dia sebuah RPG, sebuah action, survival, atau apapun ya, real time strategi juga itu juga masuk dalam sebuah game. Ya. Yang kedua, kita butuh sebuah deskripsi dari game itu sendiri. Jadi game itu kita tuangkan bentuk karakternya seperti apa, mapnya seperti apa, stack levelnya seperti apa, terus win condition atau win lose condition, kondisi menangnya seperti apa, kondisi kalahnya seperti apa, itu semua kita harus betul-betul pikirkan dengan matang. Selain dari itu kita juga butuh aset. Kita butuh aset. Aset ini akan memperindah game kita nanti. Bisa kita katakan aset ini mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dari sebuah game ya. Selain gameplaynya itu sendiri, terkadang ada game yang gameplaynya cuma ala kadarnya tapi asetnya bagus, game itu terkenal. Ada juga yang game yang asetnya ala kadarnya tetapi gameplaynya bagus. Nah itu biasanya game gratisan, itu game-game free. Game-game free itu dia tidak bermain di aset. Nah kenapa? Karena aset inilah yang biaya operasionalnya itu cukup tinggi ya membuat aset ini. Nah makanya itu orang-orang yang mendedikasikan gamenya untuk gratisan gitu, untuk free, biasanya asetnya ala kadarnya. Tapi kalau ada game asetnya bagus, kalau ada gameplaynya bagus, nah itu biasanya gamenya mahal. Mahal tuh dalam artian mungkin dia free to play, biasanya free to play, tapi ada embel-embelnya, entah itu beli item. Ingat, game itu adalah software. Menurut artikel, menurut referensi, entah itu dari Freeman juga ada, itu berkata software itu terdiri dari 3 bagian. Ada aplikasi, dan ada data, dan ada dokumentasi ya. Jadi ada aplikasi, struktur data, dan dokumentasi. Nah, game free to play itu sebenarnya kan yang free itu kan aplikasinya. Pertanyaannya, datanya free enggak? Kalau ada beberapa game yang menjual data, ada game yang menjual data. Kita ambil contoh Avatar itu misalnya, ada game avatarnya dapat kita ganti-ganti, skinnya dapat kita ganti-ganti. Nah itu kan biasanya kita beli ya, seperti itu ya. Jadi skin avatar, tahun, gaya itu kan terkadang customnya itu kan kita harus membeli gitu. Nah sebenarnya para pengembang game itu mensiasatinya di situ, free to play tapi asetnya data-data itu kita beli gitu ya, semacam battle pass itu kan sama, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi ada juga dokumentasi bisa dijual, bisa, dokumentasi itu bisa dijual di Play Store, di Steam Store, Steam Market itu. Kalau Steam Market saya nggak tahu, tapi kalau di Play Store banyak ya itu guide-guide yang dijual tentang seputar game. Itu dokumentasi ya, itu dokumentasi, itu bentuk satu dokumentasi. Terus aplikasinya sendiri, lah aplikasinya sendiri juga ada yang dijual di Steam Market, itu banyak game-game yang dapat kita beli itu. Nah umumnya yang aplikasinya berbayar seperti itu biasanya dia sudah include aset atau include data, di mana itu kita tidak perlu membeli, biasanya sudah ada. Tapi ada juga game yang aplikasinya kita harus beli, datanya juga kalau mau keren kita harus beli. Nah seperti itu. Jadi inilah yang membuat industri game itu cukup menggiurkan ya, keuntungannya cukup menggiurkan. Oke, kita kembali lagi ke Unity. Nah, untuk memulai sebuah project banyak hal yang harus kita persiapkan juga ya. Kalau kita sudah punya deskripsinya, itu biasanya orang kenal dengan nama GDD ya, Game Description Document, dimana di situ menceritakan apa sih yang harus kita buat, apa sih yang harus kita kerjakan untuk membuat sebuah game. Di dalamnya itu nanti terdapat ya rating, terdapat nanti sasaran,
sasaran umur ya. Ada game ratingnya juga di situ, terus nanti deskripsi tentang karakter, seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan ya, ada karakter, stack level, win loss condition, dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah ada, langkah selanjutnya apa? Kita butuh yang namanya project management. Nah, ini penting ya, project management. Jadi untuk memulai sebuah project game, nanti kita ada yang namanya project management. Kita coba bahas juga di sini ya, di project managementnya. Untuk project manajemennya sendiri nanti banyak hal yang dibahas sebenarnya ya. Jadi kalau kita mengikuti kayak waterfall gitu kan, banyak sekali dari mulai dari planning, analisis, requirement, plan design, development, implement hingga maintenance. Nah, untuk proses developnya sendiri nanti kita akan memakai bantuan dari Git. Ini ya, ada GitLab. Di sini saya akan menggunakan GitLab. Free ya, ini free. Dan saya juga akan membuatnya ke dalam public ya, public. Jadi itu free. Kalau private mungkin kita akan dikenai cash. Tapi di sini kita buatnya free, oke ya. Nah, nanti dengan bantuan Git, projectnya akan kita build dari sini. Nanti akan kita turunkan ke dalam programnya itu ya. Kita turunkan dari Git, nanti kita turunkan ke platform kita ya, ke laptop saya, nanti kita akan kerjakan. Jadi dengan kata lain, Git ini adalah repository. Habis kita kerjain, kita simpan ke Git supaya suatu waktu kalau laptopnya kebakar, itu datanya tidak hilang. Ya nggak tahu kalau Gitnya yang kebakar, itu mungkin kebijakannya mereka. Oke, kita akan mendapatkan bantuan dari sini. Nah, bisa kita login. Sepertinya saya lupa passwordnya. Oh, nggak jadi lupa, ingat. Oke. Nah, kita bisa memulainya dengan new project. Tutorial Git banyak ya, tinggal cari aja, mau pakai GitHub boleh, mau pakai GitLab boleh, mau pakai yang semacamnya juga nggak ada masalah. Nah, di sini ada create blank project. Nah, kita kasih nama nih. Nah, kita harus menentukan dulu dong nama gamenya apa gitu kan. Dalam kesempatan kali ini nama gamenya adalah Battle Cry Island. Sangar nggak tuh? Battle Cry Island 2D, dua dimensi. Oke, kita akan pakai nama ini. Masukkan di sini My Awesome Project. Kita kasih nama Battle Cry Island 2D. Nah, oke. Kita samakan aja struknya. Nah, seperti ini. Sini kita pakai public ya, can be accessed without any authentication. Nah, jadi kita pakai public aja. Ini jika kita benar-benar buat baru, kita centang ini ya, kalau betul-betul buat baru. Create project. Ini kondisinya agak lelet. Yo, cepat ternyata. Nah, di sini sudah langsung dibuatin ya, tuh banyak sekali. Nanti ada beberapa tombol-tombol yang membingungkan, jadi kita skip aja dulu. Jika kalian bekerja dengan tim, maka tim itu harus di-invite dulu. Di-invite-nya di member. Ya, di-invite di member. Nah, di sini. Masukin aja emailnya atau namanya. Ya, jangan sembarangan invite orang. Ini mentang-mentang di sini, kok ada tuh di invite aja. Nanti orangnya tiba-tiba bingung lah apa ini. Nah, gitu ya. Jadi usahakan memang teman kalian yang memang satu tim. Nanti ada role permissionnya juga bisa disetting, mau report sebagai dia sebagai guest tamu, sebagai reporter yang hanya melihat, melaporkan, atau sebagai developer yang ngodingnya yang bisa membuat, atau sebagai maintainer. Nah, maintainer yang mempunyai dari apa ya, top level istilahnya ya, level tertingginya ini maintainer. Seperti bukan rentenir, rentenir beda lagi. Ini maintainer, oke ya. Nah, kalau sudah di-add, kita kembali ke project.
Langkah apa yang harus kita lakukan pertama kali di sini? Nah, pertama kali kalau kita mengikuti based on dari Git itu sendiri, kita harus membuat sebuah file yang dikenal dengan nama git ignore. Apa itu git ignore? Kita klik aja new file seperti ini. Oke, nah di sini ada template, kita ubah langsung masukkan ke git ignore. Template-nya kita pakai apa? Unity ya, Unity seperti ini. Ada ya Unity. Oh, ini jadi generate langsung. Apa ini? Ya udah nggak usah pusing. Ini udah bawaan dari sana. Kita tinggal pakai saja ya. Kalau mau tahu ini apa, ya silahkan nanti cari referensi sendiri ya. Searching saja, itu pasti ada kok. Nah, git ignore kalau sudah nanti langsung saja kita masukkan commit message-nya add git ignore. Unity git ignore gini aja ya. Oke. Terus kita commit. Dah, selesai. Kita sudah mau masukkan satu buah file git ignore. Nah, langkah selanjutnya itu kita butuh sebuah UI interface. Bisa menggunakan berbasis command from, bisa juga berbasis graphical user interface. Cuman kalau saya pribadi sih saya lebih suka menggunakan yang berbasis graphical user ya. Nah, untuk graphical user sendiri nanti yang akan saya pakai adalah Git Kraken. Git Kraken ini sebenarnya berbayar, tetapi kalau repositorinya public bisa free ya, bisa nego ya, bisa free. Makanya tadi saya buatnya public. Biar apa? Biar apa namanya? Biar kita nggak kena lisensi bayar gitu ya, nggak harus bayar. Ya, lagian nggak masalah, ini hanya pembelajaran. Kecuali kalau projectnya memang project harga miliaran gitu ya, kalau bisa private bayar gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti next saya akan membahas tentang Git Kraken. Baru akhirnya kita akan mengangkat sebuah project itu ke dalam Git untuk bisa di develop. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.